Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia menilai bahwa kenikmatan itu ada ketika mereka mempunyai duit, harta yang melimpah, sehingga ketika duit hilang dan harta lenyap, mereka dirundung susah, stres, dan gelisah sepanjang hidup mereka. Lantas bagaimanakah sebenarnya Islam memaknai nikmat itu sendiri? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara agar kita bisa menikmati tiap detik dari hidup kita yang hanya sebentar ini. Tidak hanya fokus duit, dan duit. Mari kita simak penjelasannya Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Tidak ada nikmat bagi seorang mukmin yang lebih baik daripada nikmat iman dan nikmat afiah. Nikmat iman dan nikmat afiah, sehat zahiran wa batinan. Tapi seringkali manusia taunya nikmat itu kalau punya duit ya. Punya duit itu nikmat. Kalau enggak punya duit katanya enggak nikmat. Memang betul sih, nggak punya duit kurang nikmat ya. Kalau punya duit itu terasa nikmat, normal. Tapi kalau mandek sampai di situ toh ya, betapa rendahnya makna nikmat buat kita. Sementara Allah kasih kita tubuh yang sebetulnya tubuh ini kan dari mulai ujung jari ya sampai ke kepala kita. Semua kalau dipegang bisa merasa. Kalau normal ya, dipegang bisa merasa. Artinya sekujur tubuh itu sebetulnya bisa merasakan nikmat. Contoh, mandi diguyur air kepala. Itu kalau orang yang bisa ngerasakan ya nikmat. Kalau yang indah yang biar biur ora kroso. Betul kan? Tapi kalau orang yang mau menikmati, gerujuk pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya luar biasa. Minum air, kalau jenengan nggak percaya nanti cari di internet. Air yang dituangkan ke dalam gelas, air bening yang dituangkan ke dalam gelas. Terus sama ada suaranya, dituangkan. Coba dilihat, langsung kemecer pengen minum itu. Enak itu ya. Ternyata lihat begitu tuh nikmat. Ternyata melihat itu nikmat. Banyak sebetulnya nikmat yang bisa dirasakan. Cuman sayangnya kita membatasi nikmat itu pada hal-hal yang rendah gitu ya, pada hal-hal yang rendah. Makanya mulai hari ini kita harus belajar untuk bisa menikmati hidup. Menikmati hidup. Kenapa? Urip ki pisan. Hidup tuh cuman sekali, jangan dibuat ruwet. Saya tuh gumun sama manusia ini, urip pisan kok ruwetnya luar biasa. Jenengan termasuk enggak? Ayo urip pisan, hidup cuman sekali kok ruwetnya luar biasa. Bilang tuh sama ruwet, aku ki urip pisan, ojo gawe ruwet, begitu loh ya. Bilang sama yang ruwet-ruwet itu, apapun masalah kita, hidup saya ini cuman sekali, udah kamu jangan buat saya ruwet. Mau ruwet terserah, saya nggak mau ruwet gitu.
nikmati hidupmu. Dan indahnya Allah Ta'ala ini untuk menikmati hidup tidak butuh duit. Untuk menikmati hidup tidak butuh duit. Meskipun sebagian orang bilang tanpa duit hidup kurang nikmat. Saya kemarin di Kalimantan tuh ketemu manusia aneh itu. Bener manusia aneh. Saya nggak usah sebutkan namanya. Orang ini tangan kanan bos besar di Kalimantan. Tangan kanannya. Dikasih mobil harganya sekitar 2 miliar. Sama bosnya. Dipakai mungkin baru berapa hari ya. Dikembalikan. Bos, saya nggak suka. Loh kenapa? Memperlambat kerja saya. Enak naik motor saja. Coba kalau jenengan, iki menungso apa wong edan? Ayo saya mau nanya, ini manusia, ini normal atau gila nih? Luar biasa kan? Mobil sekitar 2 miliar loh. Kembalikan. Dipakai, dikembalikan. Kata ini memperlambat kerja saya. Enak naik motor. Udah ambil lagi bos. Gak mau. Gajinya dinaikkan. Gajinya dinaikkan. Dikasih tambahan gaji sama bosnya. Dikembalikan. Kenapa? Kakean. Kebanyakan. Gaji yang lama cukup buat saya. Kalau kebanyakan saya tambah mumet. Mirip sama jenengan. Masya Allah. Ini manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah ini manusia ngerti nikmatnya hidup tuh di mana ngerti. Makanya kalau dia itu minta sesuatu pada bosnya, ngomong gitu ya, bos tolong yang di sana dibantu, ngomong seperti ya bosnya nurut karena orang ini jujurnya luar biasa. Dia tidak butuh apa, gak butuh apa-apa. Seandainya di tengah-tengah kita ada satu yang seperti itu, luar biasa. Ternyata kita ya modelnya udah dikasih gaji ya jaluk tambah terus. Udah dikasih hadiah bilang, "Nah, ini kurang itu." Betul kan ya? Kurang ini kurang itu. Gak bisa qanaah. Ada itu yang menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini hasanah. Dan di akhirat berilah kami hasanah. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa qina, lindungi kami dari siksa api neraka. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Tafsirnya kebaikan di dunia hasanah. Dalam ayat tadi yang biasa kita sebut doa sapu jagat, tafsirnya itu macam-macam. Ada yang menafsirkan hasanah istri yang solihah. Hasanah itu istri yang solihah. Ada pula yang mengatakan hasanah itu qanaah. Kebaikan di dunia itu kalau bisa qanaah. Qanaah itu apa ya? Merasa cukup dengan yang dimiliki. Qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Punyanya kopi setengah cangkir cukup buat dia. Gak lihat lebih, mesti ayem. Tapi kalau orang belum merasa cukup dengan yang dimiliki, kemerungsung. Kemerungsung itu tidak tenang. Kalau yang diinginkan sudah kecapai, itu baru tenang. Lah kemerungsung itu tidak tenang karena belum tercapai yang diinginkan. Bahasa Jawanya kemerungsung, bahasa Indonesianya sepanjang itu. Betul kan? Misal contoh pesawat boarding jam 6 pagi, misal ya. Jam 6 kurang 10 belum sampai bandara. Tenang atau kemerungsung? Kemerungsung. Kenapa? Ya belum tenang. Betul kan? Nah itu namanya kemerungsung. Jatuh cinta pada seorang wanita, belum lamaran, banyak yang ngelirik. Tenang atau kemerungsung? Pae cepet pae. Kalah cepet gue pae, ayo pae gitu ya. Bapaknya dipaksa cepet lamar. Kemerungsung. Nah tapi kalau orang qanaah udah merasa cukup. Gak kemerungsung dia dengan yang dimiliki orang lain. Tenang hatinya, cukup. Dah, saya segini cukup.
Tapi seringkali banyak orang salah menafsirkan qanaah. Merasa cukup dengan yang ada, jangan cari lagi. Itu bukan qanaah, males itu. Paham ya? Jadi orang qanaah itu jiwanya tenang tapi nyari terus. Itu namanya qanaah. Merasa cukup dengan yang ada tapi cari tambahan. Itu namanya qanaah. Jadi Bapak cukup dengan yang ada tapi cari. Nah iya, gaji 2 juta cukup toh? Cukup, tapi cari lagi. Anak 2 cukup toh? Cukup, tapi nambah. Bu kenapa toh Bu, kok bab anak nambah Ibu agak pandangannya gak enak gitu, kenapa itu Bu? Bu, anak 2 cukup belum? Lu belum. Belum cukup kata ibu-ibu. Ini qanaah. Ini orang kalau sudah qanaah, ya qanaah itu bukan berarti nggak cari lagi, salah ya. Merasa cukup, merasa rasane cukup. Tapi usaha untuk nambah itu harus. Jangan saya qanaah cukup, saya punya rumah segini saja. Loh betul, kamu cukuplah dengan rumah segitu, tapi beli rumah yang lebih besar untuk nampung orang yang lebih banyak. Buat pengajian, untuk tamu dan lain sebagainya. Buktikan nanti kalau kamu punya besar, cukuplah dengan kamarmu yang kecil. Bahkan kamu nggak tidur di kamar pun cukup, tidur di sofa juga cukup. Itu namanya qanaah. Tapi kalau rumahnya kecil, punya kemampuan besar, mencukupkan diri yang kecil, mergone pelit, nah itu lain lagi. Itu bukan qanaah, tapi bakhil. Ngajak teman-temannya keluar, ayo makan sate. Oh ayo, semangat temannya. Mari kita qanaah, cari sate yang tusuknya kecil-kecil, harganya paling murah. Ini bukan qanaah Mas, tapi pelitnya luar biasa. Nah hidup itu akan mendapatkan kebaikan di dunia ini, bisa menikmati kalau qanaah. Nah caranya biar qanaah bagaimana? Lawannya qanaah apa? Rakus. Rakus itu apa? Tidak, serakah, betul. Ya, rakus itu serakah. Bagaimana rakus dan serakah? Tidak merasa cukup dengan yang ada, pengen cepet-cepet dapat tambahan dan takut kalau nggak dapat. Itu namanya serakah. Jadi serakah itu cenderung siap melukai orang lain. Contoh, lampu merah sudah hampir merah, lampunya hijau. Orang yang qanaah ngantri dia. Yang serakah hampir merah, ya, langsung dia ambil kanan, kemudian maju ke depan, yang depannya tabrak gitu ya. Ini namanya serakah itu. Namanya serakah. Lain kalau cari peluang normal, nggak jadi masalah. Tapi maksakan diri, dia nggak mau sampai kena merah dan siap mencelakai orang lain, itu namanya rakus, namanya serakah. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita pengen hidupnya bahagia, seneng, nyaman, tiru bapak yang tadi itu yang saya ceritakan. Jangan kalau lihat bentuknya, kalau cara orang Kudus itu kalimatnya orang bejaji. Ya bahasa Jawa kuno itu ya, orang bejaji. Bentuknya itu enggak, yes, orang ketokan apa-apa gitu ya, biasa. Tapi Masya Allah, masuk bandara itu pintu yang enggak boleh dibuka, beliau buka tuh ya, buka. Saya mau naik pesawat tuh ya, beliau ngantarkan sampai di depannya pesawat persis. Dan yang di bandara hormat semua, keren atau enggak keren ini? Padahal enggak punya pangkat. Gak punya pangkat. Ini orang yang bisa menikmati hidup. Nah ini saya heran sama kita-kita ini loh. Urip ki gampang, urip ki penak, hidup nih mudah, hidup tuh enak. Kenapa enggak kamu nikmati gitu loh? Halo. Nah ini saya lagi menikmati hidup, pengen ngomong hello ya ngomong gitu loh. Paham kan? Asal enggak dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati hidupmu, saya jamin sebentar lagi mati. Betul, sebentar lagi Anda mati, saya
mati, diganti bayi yang lahir, ganti bayi yang lahir, ganti generasi. Wong paling kontraknya jenengan tinggal berapa tahun toh? Jenengan loh, bukan saya. Jenengan juga jawab, Habib loh, bukan kami, kan begitu. Kontrak kita ini semua, ayo coba anggap kalau di dunia ini kan ngontrak tapi nggak pakai bayar nih ya kita ini. Numpang ka'abiris sabil, seperti musafir yang numpang lagi lewat, numpang berhenti di halte itu. Tujuannya ke Surabaya, singgah di Solo. Nah, singgahnya di Solo ini mau lama apa sebentar? Nah, tujuannya di Surabaya, yang dicari di Surabaya, lah kok mandeknya di Solo lama-lama? Ini bodoh atau pintar nih? Nanya sama mas-mas. Misal mas ya, misal mas tinggal di Sukoharjo, mau nikah sama orang Sragen, jenengan tinggal di Sukoharjo, kan Sukoharjo di sana, Solo di sini, Sragen di sana ya. Anda tinggal di Sukoharjo, mau nikah sama orang Sragen. Nah, calon istri Anda ini Wayu Pol. Dah, jangan bayangkan yang aneh-aneh. Calon istri Anda Wayu, bukan lagi Ayu, Wayu Pol. Kemudian muda belia, pinter, baik, sugih. Pinter, baik, sugih. Nah, Anda ini lagi diiring diarak-arak untuk ke acara pernikahan. Terus mampir di Solo dulu, minum teh. Saya mau nanya, mau enggak duduk minum tehnya itu 20 hari? Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Pengennya apa? Cepat atau lama? Kalau perlu enggak usah mampir, betul? Nah iya. Itu baru gadis sing wayu pol. Nah itu akhirat ada surga, bukan cuma gadis, widodari. Bidadari yang wayu pol. Dan sepuroni pun mas, jenengan tuh jatahnya tidak ada, minimal satu tuh tidak ada. Bidadari untuk Anda tuh nanti banyak, ibu-ibu biar rodok mendem ya tidak apa-apa. Oh itu fakta. Bidadari untuk Anda ini nanti banyak, banyaknya luar biasa. Sekarang saya mau nanya, pengen cepat ketemu atau ditunda? Halo, pengen cepat ketemu atau ditunda? Mesti jawabannya tunda dulu Beb. Lah kan bodohnya kita, disiapkan bidadari kok pilih Edwin, kan aneh. Paham maksudnya enggak? Kok kita pilih sama donyo yang ruwet ya, pilih sama manusia-manusia gitu, yang begitu modelnya. Padahal ada bidadari, ada surga yang luar biasa. Orang yang udah paham ini, yang sudah paham ini, jadi hidup itu ya wes betul-betul ngenteni mati. Maksudnya ngenteni mati, dia jalan menyambut kematian dengan senangnya luar biasa. Maka disebut radhiyatan mardhiyah. Puas, ridho dan diridhoi. Nah, caranya bagaimana puas? Wong berjalan menuju kekasih kok. Jadi dia setiap episode hidupnya tuh dinikmati, wena. Mesti setan bisi enake melarat ki apa Beb? Melarat kok penak. Episode kehidupan yang mana yang enak buat orang melarat, buat orang miskin? Episode hidup mana yang enak? Setiap episode hidup itu enak, gak pakai embel-embel kaya atau miskin. Mau kaya mau miskin, episode hidup itu enak. Tergantung orangnya, mau ndak menikmati. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Yakin? Ya. Saya mau nanya nih, kopinya enak ndak? Tergantung. Jenengan mau minum ndak? Betul kan? Enak kalau nggak diminum, kerasa enaknya. Enggak toh? Enaknya nggak kerasa. Saya mau nanya, sumuk itu bahasa Jawa.
Bahasa Indonesianya apa? Gerah. Gerah itu bahasa Jawa sakit. Sumuk, panas, gerah gitu kan. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Enak Anda kalau ngerasakan sumuk itu enak. Gimana cara ngerasakan sumuk? Ambillah kain, tisu, rasakan sumuk ya. Insya Allah sumuknya enak mesti. Orang mau sambat sumuk ya, sumuk, stres awakmu. Kroso bu, saya kroso bu, disindir kroso. Paham maksud saya enggak? Paham enggak? Kan kalau udara panas, solusinya mudah atau susah? Oh mudah, pakai tangan aja bisa kok sumuk ya. Selesai tuh. Nah kita ruwet, kipasnya mana? Kipas mana? Tanganmu loh kipas. Ngono angel urip. Allah udah nyiapkan semuanya, sumuk. Nah, ya kan? Masya Allah nikmatnya. Allah seger ya Allah. Enak, tapi nggak mau ngerasakan. Bergantung pada sumuk, nggak mau ngerasakan di luar sumuk. Pikirannya nih loh. Nggak punya duit, enak enggak? Pinter. Ibu-ibu sudah bisa merasakan nikmatnya nggak punya duit. Nah, orang nggak punya duit, gimana cara menikmati nggak punya duit? Ya cari. Paham kan? Nggak punya duit, enaknya nggak punya duit di mana? Enaknya ketika cari. Orang punya duit, enaknya di mana? Ketika buang. Betul kan? Lah punya duit, ditaruh di lemari, di sawang toh enak, gendeng mas. Betul lah itu. Jadi punya duit itu enaknya kalau dia bisa menikmati, dibuang. Nggak punya duit, nikmatnya kalau cari. Nikmat. Saya itu kalau di jalanan lagi nyetir tuh capek enggak sih? Yang namanya nyetir itu ya, nyetir itu ya kalau dihitung-hitung kan ya capek ya, dihitung-hitung capek. Tapi ayo kita nikmatin, nyupir itu enak. Gimana caranya? Ya cari hiburan di jalan. Hiburannya bagaimana? Sepanjang mata memandang. Tulisan di truk itu ada yang menarik atau tidak? Nah, tulisan di truk, jangan gambar, ngeri. Gambar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena gambar juga macam-macam. Wah, saya sering dapat tulisan tuh yang indah, nikmat. Belum lagi nanti kalau ketemu orang yang ugal-ugalan, wah, gitu kan, wah, wong kok kaya ngono ya Allah, medeni. Hiburan jadinya hiburan. Terus lihat orang yang nyelipnya ngawur, meh tabrakan, Allahumma ya Allah, moga-moga selamat, moga-moga selamat, iya selamat, alhamdulillah, nikmat gitu. Jadinya enak, orang nyetir ngelamun, orang tekan-tekan, ya cepet mati. Paham maksud saya enggak? Ya. Melarat, gak punya duit, miskin, ya nikmati itu. Nikmatinya bagaimana? Orang miskin gak bisa ke mall, misal. Sebetulnya bisa juga ya. Orang miskin gak bisa ke pasar, misal. Itu kan pikirannya sendiri. Saya miskin Habib, saya gak bisa ke mall, gak ada. Mall gak butuh duit, sikilmu kilo. Kakimu ini langkahkan, saya gak punya kendaraan, sikil dia punya, melaku Oh jalan aja gak mau, jalan gak mau, jalan kaki, nikmati itu. Masuklah mall, masuk, gak punya duit masuk mall. Nanti Allah kasih kenikmatan, apa itu? Ojo dungane sih, ya kan ya? Setelah baca doanya, satu, dikasih 1 juta pahala, diampuni 1 juta dosa, betul kan? Itu udah nikmat. Yang kedua, kemudian kok lihat, Masya Allah tas kok apik-apik men yo. Aku rantai tas kayak ngono, donga Allahumma tas. Loh iya, ya Allah tolong beri tas. Lihat mobil, bagus, Masya Allah ya Gusti. Kapan punya yang seperti itu? Moga-moga tidak lama pegang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya kan di sholat
sholawati, mudah-mudahan segera punya yang seperti ini. Gaya dulu, tanya sama salesnya, Mas harganya berapa? Takok era wani kok. Lagu mon saya, tanya itu kan modalnya mulut, betul kan ya? Tanya modal mulut aja takut, padahal yang ditanya itu ya orang kerja, ya karyawan, podo melarate kok bingung. Paham maksud saya kan? Meskipun tingkat miskinnya berbeda ya kan, dia dapat gaji sekian ya, jenengan belum dapat gaji. Oh sama-sama nggak punya kok, sama-sama menawarkan, tawaran berapa nih Mas harganya? Sekian. Wah Masya Allah Mas ya, sebetulnya murah Mas, cuman duitnya belum ada ya, gitu. Sebetulnya murah tapi duitnya belum ada, gue orang duit gue ya. Kan orang gitu ya salesnya, tiwas tak ladeni, kita ngomong ya kan jenengan ngeladeni saya kan tetap dapat gaji. Kalau jenengan nggak ada orang seperti saya bang lamun tengah kan hiburan. Jadi dinikmati gitu loh, jangan takut. Nikmato no uripmu itu, hidupmu nikmati. Nah manusia yang paling bisa menikmati hidup itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah gak makan. Rasulullah itu bukan melarat, sugih pol. Kanjeng Nabi itu sugihnya pol, tapi apa yang punya langsung gitu. Loh kita kan belum sampai makom begitu, punya simpen setahun. Gak apa-apa, boleh. Makomnya kan seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi gak nunggu nyimpen setahun, punya langsung tung. Nah habis itu mau makan gak ada, cari gak ada, ya wes ganjel apa? Waktu. Satu hari tidak makan, cuman minum air, susu aja nggak ada, minum air. Udah dinikmati hidupnya. Gimana cara menikmatinya? Ambil batu, ganjel satu, taleni. Kalau sekarang pakai stagen tuh ya. Nah, tapi stagennya ditaruh di ulu hati, kasih batu satu. 2 hari batunya tambah satu lagi. 3 hari batunya tambah satu lagi, dan subhanallah gak lebih 3 hari dapat makanan. Begitu dapat nikmati, gak dimakan sendiri, ngejak sak kampung. Loh jangan gak percaya toh? Kanjeng Nabi begitu dapat makanan gak makan sendiri. Orang makan sendiri itu gak enak. Makan tuh kalau ngajak sak kampung mesti penak. Tapi nak rantai duit ojo ngajak Mas. Rasul punya baru ngajak, betul kan ya? Walaupun punyanya susu secangkir, ngajak sak masjid. Ya begitu cara Nabi Muhammad SAW menikmati hidup. Kanjeng Nabi punya istri, dinikmati. Tulang-tulangan. Jenengan punya bojo mbok ngurno kabeh. Suap-suapan nggak pernah. Saya itu ceramah di mana-mana. Apa ini? Ini orang Jawa ini apa? Kita ini orang Jawa ini ya. Oh boy iki. Diajari simbah-simbah gak ono sing nurut. Kita ini orang Jawa nggak nurut sama leluhur. Leluhur itu ngajari waktu mantenan, betul lah? Dulang-dulangan, betul kan ya? Patak-patakan, betul lah? Sama orang tua suruh digendong, anaknya digendong sama bapaknya, sama ibunya, benar atau benar? Nah itu kan contoh lakonono bendino. Jalani tiap hari. Usahakan tiap hari ada ndak ketang opo gitu sama istrinya, sama suaminya. Ini kan yang diajarkan sama leluhur, menikmati hidup. Enggak, punya istri cuman mbok bisu sisan. Nauzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi menikmati. Kanjeng Nabi punya kendaraan dinikmati. Dikasih nama. Kendaraannya dikasih nama. Jenengan punya motor sampai sekarang nggak ada namanya, betul loh? Loh kalau saya mobil tak kasih nama, si hitam, si putih, warna ireng karo putih kan? Ya kan, si hitam, si putih, kasih nama. Rasulullah dikasih nama loh. Benda ini dikasih nama, dinikmati. Semua dinikmati. Yang nggak ada bagian dari kehidupan dunia yang tidak dinikmati oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau bisa berkata, ya, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Dari dunia kalian ini, dari dunia kalian, bukan dunianya Kanjeng Nabi. Jangan ngomong, Kanjeng Nabi dunia ini padha awake dhewe beda.
dari dunia kalian. Oh, dunia Nabi beda. Dunia Nabi itu tidurnya tidak tidur kok. Tidurnya tidak tidur, meleknya bisa lihat segala penjuru. Kita nih yang depan aja nggak jelas, melek delok ngarep ora cetha, itu kita. Kanjeng Nabi melek, lihat ke depan, lihat ke belakang, ke kanan, ke kiri, kelihatan semuanya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dunianya berbeda. Dijadikan aku tuh menikmati. Allah paksa beliau menikmati bagian dari dunia kita 3. Apa itu? Istri, kemudian apa lagi? Atib, wewangian. Jadi Kanjeng Nabi itu seneng wewangian, dinikmati betul. Lah kita kan nggak menikmati. Kalau orang Jawa menikmati wewangian, mawar, melati. Mau keris aja dikasih wangi-wangian kok, mawar, melati. Ada orang pernah ngomong sama saya, apa itu orang Jawa? Klenik. Masa keris pakai disiram air kembang, air kembang. Tak jawab, Mas, sepuranipun ingkang kathah. Iya. Jenengan pernah nyuci mobil, nyuci motor? Pernah. Kenapa pakai sabun? Biar wangi. Mbok ambu kuwi. Mbok ambu mobilmu. Wangi ngono kuwi. Enggak kan? Terus apa manfaatnya mobil pakai sabun yang wangi? Lah mbok sabun yang enggak wangi? Betul atau betul? Emangnya tercium wanginya? Wong jenengan pakai parfum yang paling wangi keluar nih zaman sekarang ini, sebentar udah mampu. Kenapa? Polusinya luar biasa. Tapi orang Jawa karena seneng wangian, keris itu dibuat wangi. Jadi kok dibuka, oh ini ya senjata, dirawat. Nah polisi pistol dilapi, ya kan, suruh bersihkan tiap hari, jangan nanti dipakai macet. Makanya ada prosedurnya, dibersihkan, itu ya diharumkan. Teman sekarang kan lain, tisu basah misalnya begitu ya, wangiannya. Dulu itu pakai kembang, dan saya lebih suka pakai kembang daripada pakai ora cetro itu. Gak jelas soalnya itu bahannya apa, gak jelas. Kalau kembang itu betul-betul wangi, wanginya asli, zikir pula. Nah coba kalau kita nikmati hidup, enak. Makanya saya kemarin beli mobil bekas itu, platnya kok buat saya seneng, AD 805 mm. Terus kata Gus Mus, platnya bagus Bib. Apa itu? Ada bos moh mumet. Wah, ajib. Nikmati, saya mau tak nikmati semua. Hidup ini mau saya nikmati. Jangan sampai ada bagian dari kehidupan yang tidak kita nikmati. Kenapa? Karena memang Allah pengen jamu kita di dunia. Ini tempat parkir. Bayangkan gini loh, sepuranipun ingkang kathah, jangan pernah naik bis atau naik pesawat atau naik travel, pernah kan? Tahu ruang tunggu? Ruang tunggu tuh didesainnya bagus atau asal-asalan? Bagus, harum, nyaman, bahkan disiapkan kalau mau minum gitu kan ya, ada dispensernya, betul kan? Nah ini dunia nih, ruang tunggu menuju akhirat, sama Allah dibuat nyaman enggak? Kaken, terlampau nyaman. Segoro sakmono gede nih, ikan begitu banyak anekannya. Untuk menghibur telinga kita ini, burung cuat-cuit, sebetulnya satu kan cukup, cuat-cuit masih masih ada. Suaranya macam-macam. Mata ini hijau satu cukup, betul kan ya? Tapi dikasih suket, kasih rumput, dikasih yang namanya padi, dikasih yang namanya pohon. Pohon bentuknya macam-macam, kembang bentuknya macam-macam. Ngono kok ya orang ngomong alhamdulillah, suwun Gusti, ruang transitnya indah sekali. Ini ruang transit tuh, dunia ini. Nah, nikmati no, duduk dinikmati ruang transitnya. Kalau pas panas ini enggak enak ya? Enggak enak. Kipas ono. Selesai masalah. Nah itu. Sekarang ilmu nikmati urip ini penting. Karena hanya orang yang syukur yang bisa menikmati hidup. Kalau enggak syukur, enggak bisa menikmati hidup. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari Habibana Naufal bin Muhammad Al-Idrus
bisa kita resapi dan selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak ada lagi kata susah, galau yang keluar dari kata-kata kita. Semoga barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.